Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta hai teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tahukah kalian apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat merupakan kekayaan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Di setiap daerah pasti terdapat cerita rakyat yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun saat ini banyak generasi muda yang tidak mengetahui cerita dari daerah. Seperti di Banjarnegara, banyak cerita rakyat yang harus dijaga, yang tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut, yang belum diketahui oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu di antaranya yaitu cerita tentang Jaka Umbaran. Jaka Umbaran lahir tanpa ditunggui seorang ayah. Semakin besar Jaka Umbaran, semakin ingin tahu sosok ayah. Kakeknya Ki Ageng Giring tidak mau memberitahu, begitu pula ibundanya. Suatu kali Jaka Umbaran kembali bertanya untuk kesekian kalinya. Ibunda, seperti apakah pemandangan? Ibunda Jaka Umbaran, Dewi Nawangsi, memandang anaknya. Dia sadar tidak mungkin lagi menghindari pertanyaan Jaka yang terus-menerus belakangan. Beliau orang yang gagah dan tampan seperti itu. Beliau juga berbudi luhur dan baik. Dewi Nawangsi berpindah, masih menyimpan kekaguman. Kalau Ramada orang baik, pasti dia bisa berhutang. Paling tidak, dia menengok kita satu pertama sekali. Sergah Jaka Umbaran selalu berakhir seperti ini. Jaka Umbaran menanamkan bibit kebencian kepada orang tua sendiri. Dewi Nawangsi berpikir tidak baik apabila hal ini dibiarkan. Tetapi dia memang berjanji kepada suaminya untuk tidak menemui bahkan memberitahu si jabang bayi juga kepada orang lain, sesuai janji yang tidak mungkin dilanggarnya. Suatu kali Ki Giring menemui anaknya Dewi Nawangsi untuk membicarakan ini. Kemarin Jaka Umbaran kembali bertanya tentang Ramadanya. Mungkin sudah saatnya kita untuk memberitahukan ini semua. Usianya semakin bertambah. Tidak baik jika seorang anak laki-laki tidak mengetahui asal-muasal dan jati. Dewi Nawangsi hanya menunduk pamit. Ayahanda tidak lupa dengan perjanjian kita pada Ramanda dari Jaka Umbaran. Tidak, Bu, tentu tidak. Namun mungkin ini sudah garis kita. Semua harus kita tanggung demi kebaikan Jaka Umbaran. Lagi pula, siapa tahu sebetulnya kita mendapat kemuliaan. Baiklah ayahanda, saya siap dengan segala kemungkinan yang ada. Semoga Jaka Umbaran mendapat yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Dewi Nawangsi memberitahukan yang dia ketahui kepada Jaka Umbaran tentang riwayat kelahiran dan ramadanya. Perasaan Jaka Umbaran bercampur baur, kesal, marah, sayang, sedih, bangga, bercampur baur dan berputar di hati. Ibunda, izinkan aku sekali saja menemui Ramanda di Mataram. Saya berharap bisa diterima sebagai anaknya. Namun, andai saya tidak bisa diterima, saya akan kembali dan mengabdi di sini bersama ibu dan kakak sepupu. Dewi Nawangsi tersentak. Namun, dia sudah siap dengan segala resiko yang terjadi karena sudah melanggar janji.
sahabat Ki Ageng Pemana. Cukup katakan itu saja, hamba yakin pasti Paduka mengerti. Benar dan tak lama, Jaka Umbaran dipersilakan untuk menghadap pemegang kekuasaan tertinggi di Mataram. Ada rasa gugup dan gemetar. Maklum, dia dari desa, sekarang bertemu dengan orang nomor satu di Mataram. Danu Stawijaya, nama raja saat muda, mengamati Jaka Umbaran dengan seksama. Sekilas, dia melihat dirinya saat masih muda, dari kaki hingga ujung kaki. Perawakan yang tegap dan gagah. Matanya penuh belas asih seperti mata Dewi Nawangsi. Mata yang membuatnya jatuh hati hingga beberapa tahun yang lampau. Benarkah kamu cucu Ki Ageng ini, sahabat Ki Ageng Pemanahan? Tanya raja. Benar Paduka Mulia, hamba adalah Jaka Umbaran. Hamba adalah cucu Ki Ageng ini dan putra satu-satunya dari Ibunda Nawangsi. Jaka Umbaran menelan mudah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang dia pikirkan selama ini dan selama perjalanan ke Mataram. Jaka Umbaran dengan berjongkok mendekat, kepalanya dicondongkan ke arah raja. Hamba ingin mencari kebenaran seperti yang dikatakan Ibunda. Apakah benar darah Paduka sama seperti yang mengalir dalam tubuh hamba? Apa maksudmu? Apakah benar hamba adalah putra Paduka? Seketika air muka Paduka berubah, lalu tertawalah beliau. Hahaha. Sampai udah baru beliau berbicara. Kamu memang anak pemberani, sikap yang patut dipertahankan. Memang mirip sewaktu aku muda. Paduka Raja menepuk pundak Jaka Umbaran. Senyum lebar mengembang di wajah Jaka Umbaran. Ramanda memang orang baik, seperti yang dikatakan Ibunda. Dia bangga memiliki Ramanda yang juga penguasa Mataram. Tinggallah di sini. Hanya saja kamu untuk memperkenalkan diri sebagai cucu Ki Ageng ini, sahabat Ki Ageng Pemanahan. Ayo. Jaka Umbaran senang tinggal di wilayah kerajaan. Apalagi sambutan saudara-saudara anak Ramanda yang lainnya juga baik. Sikap Jaka Umbaran juga baik dan mudah menyesuaikan diri dengan adat dan kesopanan di kerajaan. Setelah melalui beberapa hari pasar, Jaka Umbaran berpamitan kepada raja. Baginda raja menginginkan agar Jaka Umbaran tinggal di Mataram saja dan tidak usah kembali di desa. Paduka, izinkan hamba kembali sejenak kepada ibunda dan kakek untuk meminta izin dan mengabdi di sini bersama Paduka. Baiklah, namun jangan terlalu lama di sana. Bawalah keris yang belum ada warangka ini. Buatkanlah warangka dari kayu buasari yang berasal dari desa. Pergilah Jaka Umbaran ke desa dengan menaiki kuda yang dipinjamkan Baginda Raja. Seketika
bunda berlinang menyambut Jaka Umbaran dengan gembira. Dibuatkannya makanan kesukaan Jaka Umbaran. Sesudah makan, berceritalah yang terjadi di Mataram dari awal hingga akhir. Jadi, apa pesan Anda bagi kami? Dewi Nawangsi begitu penasaran. Jaka Umbaran mengeluarkan pembekalannya dan dikeluarkannya sebuah tulis. Inilah pesan Ramanda bagi ibunda dan kakek. Ramanda meminta dibuatkan warangka dari kayu purwasari yang berasal dari desa. Keris yang dibawa Jaka Umbaran adalah senjata untuk membunuh Ki Ageng Giding dan Dewi Nawangsi. Warangka adalah tempat keris ditancapkan atau disimpan. Kayu yang berasal dari kata kayon yang bermakna kehidupan. Purwa bermakna permulaan, sari adalah inti. Jadi, makna dari warangka kayu purwasari adalah keris itu harus ditancapkan pada inti permulaan kehidupan. Kalau inti permulaan kehidupan atau jantung ditancap keris, maka kematianlah yang ada. Jaka Umbaran tidak diberitahu dan tidak mengerti maknanya. Ki Ageng Giding membuat warangka yang diminta. Nah, karena kamu akan menetap di Mataram, kami juga tidak akan tinggal lagi di sini. Kami akan mencari tempat baru ke sebelah mana. Setelah perpisahan yang menghabiru, pergilah Jaka Umbaran membawa keris yang besar pindah ke Mataram. Sesudah itu, Ki Ageng Giding dan Dewi Nawangsi pindah ke sebelah barat bersama pengikutnya. Setelah mencari tempat baru ke sebelah barat, Ki Ageng Giding melewati sungai yang membuat banyak bimbutnya mati tenggelam. Sejak saat itu, wilayah sungai itu dinamakan Gumelem, yang berarti dari kata pemelem atau tenggelam. Kondisi Ki Ageng Giding semakin lemah karena usia dan perjalanan. Sehingga dia berpesan, apabila tanduknya tidak bisa diangkat 10 orang, maka haruslah mereka berperang. Suatu kali mereka melewati longsor tebing. Tiba-tiba tanduk Ki Ageng Giding menjadi sangat berat dan tidak bisa diangkat lagi. Ternyata saat dilihat Ki Ageng Giding sudah tidak ada. Akhirnya di tempat dekat situ mereka memakamkan tanduk Ki Ageng Giding. Wilayah itu disebut Girilangan, tempat Ki Ageng Giding menghilang. Para pengikut Ki Ageng Giding mengabarkan lenyapnya Ki Ageng Giding kepada pengikut Nawangsi. Sedangkan itu Nawangsi sedang bertapa di atas pohon elo dekat Kalisari. Baru saja kabar itu disampaikan, terdengar suara seperti benda jatuh ke dalam Kalisari. Piah, menghilang juga Nawangsi dan hanya tempat sirihnya yang dinamakan Bau. Tempat sirih itu dimakamkan di sebuah bukit dekat Kalisari. Tempatnya disebut Panembahan Bau. Tempatnya masih ada di wilayah Gumelem Banjarnegara.